Ya. Dua pukulan Chris John dari Jumpa bertambah mudah. Seperti inilah brutalnya seorang Chris John. Kerasnya pukulan itu hingga membuat lawannya mengerang kesakitan. Terjatuh juga pada bagian kepala. Dua kali kepala dari Jumpa. Banyak yang bilang jika Chris John tidak memiliki killing punch atau pukulan mematikan. Hal itu dilihat dari rasio kemenangannya yang rata-rata ia raih dengan kemenangan angka. And still WBA Featherweight World Champion. Namun jangan lupa, ketika Chris John masih muda saat usia di bawah 25 tahun, Chris John terkenal dengan pukulan kejamnya. Bahkan saat itu, Chris John lebih banyak meraih kemenangan KO dibanding menang angka. Dan itu terjadi sebelum tahun 2004. Bahkan saat tahun 2003 saja, Chris John mampu meraih kemenangan KO secara berturut-turut. Dan lawannya rata-rata orang luar seperti Korea, Thailand, dan lain-lain. Salah satu laganya yang sulit dilupakan yakni saat ia melawan petinju dari Korea Selatan, Dae Hyung Pak. Duel ini terjadi pada tahun 2003, tepatnya di Jakarta. Saat itu, Chris John masih berusia 22 tahun, sedangkan lawannya sudah 28 tahun. Meski lebih muda, namun pengalaman Chris John jauh di atas lawannya. 40 hentakan dalam 1 menit. Chris John biasanya berada pada posisi 40 hentakan atau 40 per... Bel sudah dibunyikan pemirsa. Kita ikuti. Di awal ronde pertama, petinju Korsel itu mampu memberi banyak tekanan pada Chris John. Tanda Jumpa langsung menggempur dan kita lihat gaya boxer adalah Chris yang mencoba untuk bermain counter attack atau serangan balik akhirnya berhasil memukul jatuh petinju Korsel itu. Jumpa bertambah mudah. Meski mampu bangkit, namun setelah itu Chris John kembali menumbangkannya. Nyatakan bersedia bertarung. Dae Jumpa. Dan untuk kedua kalinya, Dae Hyung Pak kembali bangkit. Namun sayang, meski ia mencoba untuk bertarung kembali, namun Chris John malah mengkanvaskannya untuk yang ketiga kalinya. Body shot itu hingga membuat lawannya mengerang kesakitan. Dan pukulan itu persis seperti pukulan Davis saat melawan Ryan Garcia. He's been able to get in. Right hand by Garcia. And now, oh, Garcia forced to take a knee. Salah satu yang ditakuti dari Chris John yakni pukulan body shotnya, karena itu adalah senjata pamungkasnya. Termasuk petinju ini yang pernah dibuat mengerang kesakitan oleh Chris John. Ya, dialah Led Sabu, petinju andalan Kabupaten Bogor. Duel ini terjadi pada tahun 2001 yang bertempat di Bogor, yang tak lain adalah markas Led Sabu. Saat itu, Chris John masih berusia 20 tahun, sedangkan sang tuan rumah sudah 22 tahun. begitu bagus. Ditambah pula saya sudah ada Alfalzi dan petinju lainnya. Saat di ronde pertama, kedua petinju masih saling bermain aman. Aduh, pusing tuing-tuing. Yang reda ya balseman. Oh, balsem cakep ketiga. Nah, kalau masuk angin atau keseleo, Ya, balsem. pas panahnya. Namun saat di ronde kedua, kedua petinju mulai menaikkan ritme permainannya. Ya, Led Sabu.
Di atas menjadi iya. Dua hook kiri kanan dari Chris John. Bagus sekali. Chris John. Let's Sabu. Kita lihat. Hingga tibalah pada ronde ketiga. Di ronde inilah akhirnya pukulan andalan Chris John tepat mengenai rusuk Let Sabu. Dan dia harus keluar dari tekanan ini. Ya. Dua pukulan Chris John dari dia terjatuh. Kerasnya pukulan body shot itu hingga Let Sabu mengerang kesakitan dan tak mampu melanjutkan laga. Dan yang lebih seru lagi Sobat Fighter, yakni ketika Chris John melawan petinju Thailand ini. Ya, dialah Pechkaron Warsarapol. Duel yang terjadi di Bandung pada tahun 2002 itu menghadirkan laga brutal karena kedua petinju saling jual beli pukulan sejak ronde pertama. Petinju yang cukup prima ini memiliki pertama dapat dihindari kecepatan dari pukulan Chris John. Chris John yang masih sangat muda saat itu selalu dihadapkan dengan lawan yang cukup tangguh. Mencari peluang. Terbukti di laga ini lawannya mampu memberi tekanan yang mampu menyulitkan Chris John. Manakah Pechkaron? Coba kembali masuk Pechkaron. Sementara penataan serangan yang dibangun oleh Chris John dalam pertandingannya kali ini bagaimana? Ya. Bagaimana pula pukulan dari Pechkaron? Iya, satu panah. Beruntun pukulan Chris John. Hingga akhirnya KO kejam itu hadir saat di ronde kelima ini. Berbahaya. Bagai satu, dua, pukulan bersih. Satu sudut kanan Chris John. Pukulan keras Chris John mampu menumbangkan petinju Thailand itu. Pechkaron yang mulai sempoyongan akhirnya dinyatakan kalah TKO. Yang begitu baik. Kembali gontai gerakan dari Pechkaron. Termasuk petinju Thailand ini yang juga menjadi korban keganasan Chris John. Ya, dialah Sitkan Nongsak. Kelemahan dari Sintangongsak jika dimanfaatkan oleh Chris John, terus dilakukan oleh Chris John. Ya. Kembali tekanan dari Chris John. Meski beberapa kali mendapat pukulan telak, namun petinju Thailand itu masih kuat bertahan. Yang akhirnya di ronde ke-9 inilah petinju Thailand itu tumbang juga. Pukulan hook kiri kanan dan hook kiri Chris John mengakhiri. Dan inilah salah satu laga yang sulit dilupakan dalam karir Chris John, yakni ketika ia melawan petinju Jepang, Zaiki Takimoto, pada tahun 2003. Saat itu, Chris John mempertahankan sabu WBA-nya. Meski duel ini terjadi di Jepang, namun Chris John mampu menumbangkan sang tuan rumah. Dan itu terjadi saat di ronde ke-6. Meski mampu bangkit, namun setelah itu Chris John terus menghujani serangan bertubi-tubi. Melihat anak didiknya hanya mampu bertahan dari gempuran Chris John, akhirnya di ronde ke-9 inilah sang pelatih memilih untuk menyerah. Oh ya, Sobat Fighter, Chris John ternyata pernah menggemparkan kiblat tinju dunia, yakni Amerika, pada tahun 2009. Dan buat kalian yang ingin tahu selengkapnya, untuk video linknya ada di bawah deskripsi.